Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang nggak jawab itu ya, kita ulang ya. Sudah semangat sedikit ya. Ada pepatah, nggak dengar pepatah kok? Mau dengar pantun? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuhnya tidak bisa lari. Ucapan salamnya agak kurang semangat, maka kita ulang sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak kurang semangat juga ini. Yang semangat bapak-bapak aja, ibu-ibunya nggak kurang semangat juga ini ya. Harus semangat ya. Alhamdulillah, itu baru semangat ya. Air beriak tanda tak dalam, air jernihnya ada di seberang sana. Alhamdulillah, adik-adik, siswa-siswi, ibu-ibu sudah semangat menjawabkan salam yang insya Allah kita penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Siapa yang menjawabkan salam itu, Bapak Ustadz doakan agar bisa menjadi dokter. Tahu dokter? Bagaimana ibu-ibu Anda sehat ini? Sehat? Ibu-ibu ini sehat? Anak-anak ini sehat? Sehat? Bapak gurunya sehat ini? Sehat ya? Hatinya sehat? Apa enggak pula ini? Hatinya sehat enggak? Suaminya sehat enggak? Suaminya sehat enggak, Bu? Hah? Kamu jangan diam-diam, kamu mesti gadis ini, punya suami kok. Sehat-sehat, suaminya sehat-sehat. Oh, masih gadis belum punya suami kok. Ya? Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita sehat semua. Semoga ada anak sekalian bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Jadi anak-anak nih, baju hijau siapa namanya nih? Ya kamu dek. Tuh siapa namamu? Dek, ini kamu tuh lah, bantulah. Siapa namamu? Siapa? Jadi kira-kira berapa lama Pak Ustadz ceramah kira-kira? Kalau 2 jam jangan ribut. Kalau cepat ribut, cepat berhenti. Ya, sanggup itu? Siap itu? Tetapi kalau ribut, cepat berhenti. Batuk juga nggak boleh ya? Apalagi ribut ya. Kalau diribut, banyak ustadz itu yang nggak di SD saya nggak mau Pak. Di MTS saya nggak mau karena ribut. Kalau Bapak di SD, di SMP itu, di MTS itu tenang semua, nggak ada yang ribut. Tahun kemarin tuh di SD bertingkat muka-muka Bapak yang isi. Di SD 3, di SD 1, SD 3 tuh Bapak semua yang isi tuh tahun kemarin ya. Mungkin mereka tuh nak cari ustadz lain lagi gantian gitu ya. Jadi siap untuk tenang itu, siap untuk tidak ribut, siap. Ini berapa lama nih Pak Kepala Sekolah? Seluas-luasnya. Iya Pak. Walaupun Kepala Sekolah ini ganteng juga itu. Ya. Alhamdulillah bisa di sini bertemu dengan saudara kita Arif, Pak Mat Selimin, ini Pak Haji ya.
Kita belum mulai, ini kita intermezzo dulu. Mulanya belum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Bapak Yuli, yang kami hormati ibu-ibu Dewan Guru Sekolah MTS, Kepala Tata Usaha, yang kami banggakan ya, anak-anak kami ini, anak didik ini, siswa-siswi pada kesempatan hari ini yang sangat berbahagia, yang mudah-mudahan harapan kita bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Dan juga ibu guru yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu ini. Mana ibu guru ini, mana nih? Mana ya ibu gurunya mana? Itu lah, kenal nggak Pak Ustaz? Kenal nggak nih? Kenal. Dan nikah belum? Dua kali nikah. Nanti kalau udah nikah undang ya Pak Ustaz ya. Jadi semua kita pada mudah-mudahan al-jama'atu rahmah, berkumpul seperti ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah kita mendapat rahmat Allah? Mau. Maka sering-sering berkumpul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Maka jangan berkumpul-kumpul kita mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak baik. Mau enggak bekerja dengan baik? Mau enggak? Kerja baik mau enggak? Mau enggak? Harus mau kita kerja yang baik. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama tempat ini dalam rangka kita melaksanakan pengajian, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan judul, saya baca judul, Semangat Isra Mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk serta menjadikan manusia yang beriman, beradab dan bertakwa. Ya, itu ya. Judulnya bagus sekali. Maka untuk itu mudah-mudahan kita pada hari ini, karena sudah janji tadi ya, jangan ribut. Kalau ribut cepat berhenti. Siap itu? Siap benar? Kalau adik-adik nih, siswa-siswi perempuan nih, ya
nggak ribut ya. Artinya itu kan jangan sampai ibu gurunya belajar ngajar di depan anak-anak tuh ribut ya. Harus diam dengar ibu-ibu belajar ya, karena belajar ini sangat baik dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum selanjut ini, tahu nggak adik-adik nih nyanyi ya? Belajar di waktu kecil tahu? Bisa hafal? Tidak hafal? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Hafal nggak? Hafal? Ya sama-sama. Ya sama-sama. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecillah engkau mendapat, sesudah dewasa dibawa kemana pergi. Dari kecillah engkau mendapat, sesudah dewasa dibawa kemana pergi. Jangan bersedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Tapi sedihlah bila tak berilmu. Jalan kemana hendak dituju. Tapi sedihlah bila tak berilmu. Jalan kemana hendak dituju. Berarti pentingnya ilmu. Dari kecil mengibaratkan kita mengukir di atas batu. Jadi ilmu itu sejak kecil itu mudah hafal. Kalau sudah besar ini sudah susah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal pelajaran ya, karena pentingnya ilmu. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana mau tampil gitu loh. Kalau Pak Ustadz kok nggak ada ilmu, nggak berani tampil. Kemarin saya mengisi pengajian Isra Mi'raj di Masjid Agung Moko-Moko. Saya beranikan diri gitu. Kalau nggak ada ilmu, nggak boleh tampil gitu ya. Maka pentingnya ilmu, pengetahuan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan ilmu, hidup kita akan dengan ilmu hidup kita akan coba. Dengan ilmu hidup kita akan dengan ilmu hidup kita akan mudah. Serius lah. Dengan ilmu hidup kita akan, dengan agama hidup kita akan coba. Dengan ilmu hidup kita akan, ulangi, dengan ilmu hidup kita akan, dengan agama hidup kita akan apa? Parah. Dengan agama hidup kita akan arah. Bukan arah, bukan terarah. Ya, dek.
Dengan agama hidup kita akan Hah? Dengan seni hidup kita akan Dengan seni hidup kita akan Dengan seni hidup kita akan Alhamdulillah ya. Bagaimana ilmu? Seperti anak-anak yang baca tadi ya, baca surat-surat pendek kan, walaupun belum pas benar, tapi sudah alhamdulillah 90% sudah nilainya bagus. Nanti anak-anak ini bisa jadi imam sholat nanti. Imam sholat bagaimana? Sholat itu ya, misalnya anak-anak ini sholat kan, nanti kan jadi bisa memandu jamaah untuk menjadi imam sholat ya. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana kita mau jadi imam sholat? Jangan dibaca kul huwallahu, salah juga ayat dibaca. Coba ada ilmu kan. Kemana ada mendengar muko-muko? Saya pas muko-muko ada apa namanya? Sholat isyahnya di masjid. Pak Ustadz, Imam Pak Ustadz, karena ada ilmu tadi. Kalau nggak ada ilmu saya nggak berani. Bagaimana perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau orang berilmu itu seperti ini ya, misalnya ini imam sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu suaranya bagus. Ayat keduanya karena ilmunya nggak ada, bacalah surat Qul huwallahu ahad. Siapa bisa Qul huwallahu ahad? Siapa bisa? Coba. Ya pendek-pendek aja. Siapa yang bisa ke depan? Tunjuk tangan. Oh malu-malu nih. Ayo tinggi dikit dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa bisa? Tunjuk tangan. Majulah depan lah. Biasa dah. Lah. Coba tunjuk orang ya. Siapa yang Bapak tunjuk siap enggak? Siap enggak? Coba kamu. Bang. Nanti keliaran nih. Ini dulu. Coba. Nanti gantian nanti. Bukan Bapak panggil 5 orang nih ya. Satu dulu. Biar. Gambar. Siapanya sedikit. Siapa namanya? Adi. Nama adik ini namanya Adek Adi ya. Adi ya. Kalau Bapak bujang dulu, kenallah dengan orang. Boleh kenal Om, boleh kenal lah. Pas kenal, siapa namamu? Siapa nama adek siapa? Misalnya Sri misalnya. Om siapa? Om ini Romi. Tahu nak Romi? Rumah makan Moro Imam. Ya Adi ya. Jadi nanti saya panggil lagi kamu nanti. Ya siap-siap untuk ke depan. Tapi bukan hukuman, tapi jadi nama Adi ini siapanya nih? Mana yang ganteng, Pak Ustadz dengan Adi? Jawab. Ganteng Adi. Ganteng Adi sedikit, tapi Pak Ustadznya banyak. Ya. Coba baca surat Al-Khosyah. Al-hataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma izin khasyiah. Kalau tidak bisa
Siapa coba baca surat Anas bisa niat mungkin deh. Baca surat Wadduha. Enggak juga bisa. Kalau azan bisa. Azan. Suaranya enggak apa-apa, Bapak enggak ada ngomong suara bagus jelek. Yang penting kita azan. Sama kita ibadah sholat, ya. Sholat ini mau panjang pendeknya ayat itu enggak masalah. Yang penting kita sholat, ya. Kalau Bapak sering azan di Masjid Agung muko-muko itu, kalau Bapak datang, Pak Ustadz azan, siap, ya, karena inta ilmu tadi. Coba baca kul ya ayyuhal kafirun. Apa? Kul ya. Malu-malunya nanti kita panggil lagi itu. Lah. Kul ya Allah. Ya ayyuhal kafirun. Kuma qala saya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum kuma nama a'bud. Wala anna a'budu ma batum. Lakum dinukum waliyadih. Adik ya? Ya. Kelas berapa sekolah? 9. Kelas 9. Berarti kelas 3. Kalau teman ini mau sekolah di mana? Hah? Nah, itu kan boleh tinggikanlah cita-citamu setinggi langit dan rendahkan hati kamu, ya. Ini tepuk tangan untuk adik semuanya. Mau panggil lagi tadi. Ini tadi. Ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Panggil lagi nanti. Ya. Kalau Bapak ceramah depan nih, tuh pasti banyak yang ribut. Enak sama-sama kita ribut. Pak Ustadznya ribut juga ini, ya. Waktunya bagaimana nih, Pak Haji? Udah habis belum? Belum. Kalau habis ngomong habis. Kalau ada mending ngomong habis, batuk sedikit. Tapi kalau nggak batuk nggak berhenti Bapak ini. Sama dengan Bapak ceramah. Ada yang meninggal dunia Bapak ceramah, Pak Ustadz, bisik-bisik lagi ngomong, Pak Ustadz gimana Pak? Ya ceramahnya setengah jam aja Pak Ustadz. Iya setengah jam aja. Jadi pas ceramah nggak ada yang batuk-batuk. Akhirnya 1 jam lebih Bapak ceramah, ya. Jangan batuk, ya. Ini berhenti Pak batuk nanti ini. Ya ibu-ibu yang cantik-cantik nih, ya. Itu juga ibu-ibu guru yang cantik-cantik, ya. Ini belum masuk pengajian nih Pak Mat Salimin. Isra Mi'rajnya belum, ini baru intermiso baru ini. Kalau Isra Mi'raj ini dari kecil, dari kandungan ibunya sampai meninggal, itu Isra Mi'raj. Kalau saya ceritakan sehari suntuk 6 jam dah habis. Siap 6 jam. Bohong, kita mau sholat Jumat ini. Maka untuk itu Nabi Muhammad sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Nabi Muhammad ini diberi oleh Allah kesedihan. Bagaimana kesedihannya Pak Ustadz? Nabi Muhammad ditinggal istrinya yang bernama siapa? Siapa nama istri Muhammad? Siti. Kemudian datuknya juga telah meninggal dunia, namanya siapa? Nama kakek Muhammad siapa? Yaitu Abdul Muntalib. Nama pamannya siapa? Yang menyusui Nabi Muhammad siapa?
Halimatus Sa'diyah, ya. Muhammad itu yang ada menyusui Nabi Muhammad itu yaitu Halimatus Sa'diyah. Apa arti Halimatus Sa'diyah itu? Yaitu santun, ya, dan lemah lembut. Mau ndak ada ini lemah lembut? Mau lemah lembut enggak? Mau lemah lembut ya, elok-elok ya. Ngomong dengan ibu tu lemah lembut, Bu. Minta belanja, Bu. Bu, minta belanja, Bu. Itu lemah lembut. Adek lemah lembut. Senang enggak dengan orang lemah lembut? Senang enggak ada ini apabila ada orang lemah lembut dengan kita? Senang enggak berbicara lemah lembut? Ya, Bu. Dengan suami itu lemah lembut ya. Kalau suamimu kerja kantor dipukul bahunya, bagaimana cara pukul bahu? Abang ini kotor. Laki-laki sudah senang. Nih enggak mau ke kantor, pergilah cepat ke kantor. Maka untuk itu perlunya lemah lembut dalam berumah tangga. Jadi karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad ini, di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Isra? Apa dek? Isra apa coba? Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil. Nabi diperjalankan. Percaya enggak? Percaya enggak? Sebagaimana ayat dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka salah satu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti itu Isra ya. Mi'raj itu apa artinya? Naik. Ya. Pernah naik? Naik apa? Pohon. Naik mobil. Kemudian tujuan Isra Mi'raj ini menjemput sholat. Itu tujuan Isra Mi'raj itu menjemput sholat. Anak Nabi berapa? 6. Coba kamu. Nih depan. Nih. Hah? Bisa malu-malu nih yang. Di depan. Pala. Coba perempuan di depan. Laki-laki nak gantian kita ya. Perempuan di depan. Apa tunjuk tangan apa Bapak nunjuk? Pilih Bapak tunjuk tangan apa Bapak nunjuk? Siapa mau ke depan? 2 orang. 2 orang. Coba mau. Coba kamu satu. Depan. 2 orang, satu lagi. 2 orang, maju depan. Kalau enggak maju depan, Bapak berhenti ceramah.
Mau baju depan apa berhenti ceramah? Jadi sekolahnya kelas berapa? 9. Kelas 9 berarti kelas 3. Ibunya ada? Ada Di mana ibunya? di rumah. Di rumah. Ibu kamu di rumah juga? Pergi. Pergi kemana? Betul rumahnya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi, Bapak ingin pertanyaan nih. Pertanyaannya lupa ini. Lupa lagi pertanyaannya ya. Enggak lupa, enggak apa-apa. Bapak ngomong aja. Oh, kamu berarti udah bisa jawab ini. Anak Nabi berapa orang? 7. Nama Pak Kades siapa? Nah, kalau kamu nama Pak Kades siapa? Kasiman. Kasiman. Bapak Kasiman. Karena niru ya. Niru. Kemudian coba baca surat Ali Imran ayatnya belum dulu. Ayat 102 ya. Nggak apa. Coba baca surat Wadduha. Apa? Apa? Wadduha. Kalau nggak apa surat Wadduha, ini baca surat Wattini apa? Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, coba Wadduha kamu. Ini aja, Pak. Wadduha hafal? Kamu alam nasyrah hafal? Alam nasyrah laka sadrak. Jangan panjang. Alam nasyrah laka sadrak. Ya, coba baca. Takut? Harus jangan takut lah. Pernah nengok Dasar Latif ceramah? Gitu depannya orang ke depan kan? Oh, jangan mau takut-takut nian lah. Siapa namamu tadi? Coba. Gak usah pakai mic, Pak. Malu dengan. Oh, malu ibu guru, malu. Nanti ibu guru lagi suruh ke depan. Kamu kan, ibu guru suruh depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadra wa wada'na anka wisra allazi anqadha dhahra wa rafa'na laka sirra wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Anak Nabi berapa orang? 7 orang. Siapa namanya? Nah, anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak Nabi tua. Ada Qasim, 3 laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Tepuk tangan semuanya. Mana duit tadi? Jangan ditengok berapa jumlahnya, tengoklah berapa keikhlasannya, ya. Ada sejarah ceramah di sini. Selama ini kan belum pernah ada ustadz dari dulu sampai sekarang ini belum pernah ustadz yang di MTS ini yang ngasih duit untuk anak muridnya. Cuma sekali, benar nggak? Sekali aja kan? Dulu pernah nggak pernah?
Hah? Pernah nggak Ustadz ngasih duit ke anak muridnya di sini? Tidak pernah. Berarti hari ini ya Bapak Ustadz nih, jangan ditengoknya berapa jumlahnya, tengoklah ikhlasannya nih. Jangan malu-malu nih. Ya, semoga menjadi anak yang solehah. Amin ya robbal alamin. Ya, tepuk tangan semuanya. Anak murid sudah ini. Itu akhirnya paman. Kita belum masuk kaji kita nih. Jadi kita masuk kaji dulu ya. Jadi waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah, naik 7 lapis langit. 7 lapis langit itu bertemu dengan nabi-nabi. Ya, langit pertama bertemu dengan Nabi Isa ya. Waktu Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah pertama bertemu dengan Nabi Adam. Salah tadi. Pertama bertemu dengan Nabi Langit pertama bertemu dengan Nabi Langit kedua bertemu dengan 2 orang nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Kenal dengan Nabi Yusuf? Kenal enggak? Mana kenal? Bapak Ustaz Bapak kenal. Tetapi Nabi Yusuf itu orang yang kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi yang Ibu-ibu kenal nggak sama Yusuf? Yang ganteng Nabi Yusuf, Bu. Nabi Yusuf ganteng. Naik lagi keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini seorang nabi yang pernah merasakan mati. Itu Nabi Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Yang keenam bertemu dengan Nabi Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai ke Sidratul Muntaha, itu sampai ke Mustawa, bertemu Allah, yaitu Nabi Muhammad sendiri-sendiri, nggak ada lagi kawannya. Hasilnya bertemu Allah itu pendek cerita, diberikan oleh Allah kita untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari sanggup nggak? Kalau sanggup, lagi enak-enak tidur, datang lagi suara. Contoh jam 9, kalau sempat sholat 50 waktu sehari semalam, jam 9 malam mau tidur, mulailah azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita sholat, tidur lagi. Sekitar 20 menit lagi tidur nih. Mulai lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai lagi sholat 50 waktu sehari semalam. Kapan kita ingin ngobrol dengan kawan kita? Kapan kita ingin bercanda dengan kawan kita? Kapan kita ingin mencari nafkah? Maka waktu Nabi Muhammad mendapat perintah sholat itu 50 waktu sehari semalam, turun Nabi Muhammad bertemu dengan nabimu. Hai Muhammad, apa yang kau peroleh wahai Muhammad? Yang saya peroleh ini diperintahkan oleh Allah
umat saya ini mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Hai Muhammad, minta keringanan oleh Allah. Kepada Allah minta keringanan. Mana tahu Allah itu bisa menurunkan. Ya Musa, barakat lagi ketemu Allah. Akhirnya diturun 5. Ya, turun 5. Waktu sehat diturun 5, berarti tinggal 45 lagi. 9 kali Muhammad itu turun naik. Berarti salat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini yaitu 5 waktu sehari semalam. Salat apa? Salat salat terus salat subuh berapa rakaat? Salat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat. Berapa salat zuhur? Salat asar, maghrib. Pintar semua ini. Pertanyaannya rendah-rendah banyak jawab ya. Tapi pertanyaan sulit, susah yang jawab. Isya berapa? Ibu guru yang sangat berbahagia, maka untuk itu sholat ini 5 waktu sehari semalam diperintahkan oleh Allah kepada kita semua ini agar kita ini melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa Allah perintahkan kita sholat ini? Agar kita ini merasa bahagia. Beda enggak orang sholat dengan enggak sholat? Beda enggak orang sholat dengan orang enggak sholat? Beda. Adik-adik ini mau sholat mau tidak sholat? Tadi sholat subuh enggak tadi? Siapa sholat subuh tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Berarti yang enggak tunjuk tangan tidak ada sholat subuh ya? Malu. Yang sholat subuh siapa tadi? Yang sholat subuh harus sholat lah. Kamu takut hukuman Allah, takut kita ya. Kamu main-main kamu ya. Siapa yang sholat subuh tadi siapa? Ada, Madan. Siapa yang tidak sholat subuh tadi siapa? Tunjuk tangan. Ngomong siapa yang sholat subuh enggak ada tunjuk tangan. Siapa yang enggak sholat subuh? Kita ini dari kecil-kecil kita belajar ya. Mudah-mudahan setelah acara ini ya adik-adik ini kalau terdengar surah azan itu gerak-geraklah hati kita untuk melaksanakan sholat. Subuh kesiangan, zohor kerepotan, asar kesorean, maghrib keterlambatan, isya ketidur, isya ketidur, isya ketiduran. Ibu-ibu pernah nengok suami tidur? Yang sudah bersuami ibu-ibu nih, pernah nggak nengok suami tidur? Tengok apa? Tengok mulutnya ya. Jangan tengok wajahnya, tengok mulutnya. Kalau suami ibu-ibu itu mulut terbuka itu baru udah tidur. Tetapi kalau suami ibu itu lagi tidur, mulut tertutup, nah itu belum tidur tuh. Kalau terbuka suami ibu ya, mulut udah terbuka dah, itulah tidur benar tuh. Tetapi kalau tutup, itu mulut nggak tidur tuh. Mikir apa pekerjaan besok ya. Tengok suami boy ya. Bapak juga gitu Pak. Tengok istri.
Kalau mulutnya tertutup, itu belum tidur tuh. Itu mikir tuh beli beras besok. Ya. Itulah perbedaannya. Kalau orang tidur itu mulutnya terbuka. Siapa yang tidur mulut tertutup siapa? Terbuka juga kamu tidur. Kini tutup. Waktu tidur terbuka, ya. Tanya anak-anak ibu, Bu. Nanti saya tidur nanti, tengok mulut saya terbuka apa tutup? Ya. Siap itu? Siap. Jadi maka untuk itu Nabi Muhammad ini Nabi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak Nabi berapa, Dek? Anak Nabi berapa orang? Coba lihat sama-sama. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ayahnya bernama, ayahnya siapa nama? Ibunya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama Abdullah. Itu apa artinya? Dek, siapa tahu arti Abdullah? Coba kamu, mau teman. Ada orang tuh kesian apa kan? Dek. Pengen dikit. Yang malu. Anak Nabi berapa orang? 7. Siapa nama? Abdul Sikit. Ya, jadi anak Nabi berapa orang? 7, Pak. 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki, 4 perempuan. Bisa nyanyi Roma Irama bisa. Coba Pak. Mau nang Pak nyanyi? Bapak lu ya? Bapak lu. Bapak yang nyanyi. Mau dengar Pak Ustadz nyanyi kah? Nanti dulu. Sana ya. Sebelum Bapak kasih arti hamba Abdullah itu, Bapak nyanyi dulu ya. Pak Ustadz nyanyi dulu ya. Mau dengar Pak Ustadz nyanyi kah? Mau dengar nyanyi? Lagu apa? Coba. Lagu India? Lagu Roma Irama? Bu, Bapak Ustadz ini mau nyanyi nih. Lagu apa? Suruh Pak Ustadz nyanyi, coba. Ibu malu-malu nian ini. Lagu apa? Itu lain lagunya. Jadi Abdullah nama ya. Apakah arti Abdullah? Hamba Allah. Apa dengan namanya? Baru. Ini baru tuh. Itu caranya. Itu ada. Coba malu ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau laki-laki bapak pegang ya, perempuan tuh nggak pegang, jauh-jauh tuh. Itu ya. Jadi maka untuk itu lagulah. Berarti Nabi Muhammad menyebut sholat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan nilainya sama dengan sholat yang 50 waktu sehari semalam.
as-salatu imamuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya, apa artinya? Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa tidak salat berarti dia telah menentukan agama. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ini salat ya. Salat ya. Yang enggak salat, salat tuh enak. Jadi maka untuk itu kan salat penting dalam hidup dan kehidupan ini, agar kita selamat, kita hidup ini di dunia ataupun di akhirat kita selamat ya. Maka untuk itu kalau enggak sholat kita, walaupun lama kita hidup ya, kita tidak ada, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya mereka akan diliputi oleh kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berhubungan dengan Allah, tali Allah, dan berhubungan dengan tali manusia. Berarti kita ini hidup ini tidak luput kita dengan Allah dan tidak luput hubungan kita dengan manusia. Ya, maka untuk itu Muhammad itu menyuruh sholat ini agar kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Suatu ketika Nabi Muhammad ini berjalan, ya, Muhammad berjalan bersama Jibril ya, jalan. Ada suatu yang mengerikan Muhammad. Apa yang dilihat oleh Muhammad? Nabi Muhammad itu bertemu dengan melihat orang yang memukul kepalanya. Tahu memukul kepala enggak? Pukul kepala ada yang dengan kayu, ada dengan batu, pecah kepalanya. Mengerikan hati Muhammad. Ngeri kok Muhammad tuh. Ya, ngeri Muhammad. Muhammad bertanya, wahai Jibril, kenapa sekelompok manusia itu memukul kepala gitu? Dipukul pecah kembali seperti semula, dipukul pecah kembali seperti semula. Ya Muhammad, kata Jibril, itulah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, mudah-mudahan adik-adik ini yaitu jangan sampai meninggalkan sholat ya. Jangan ribut. Siapa bisa berenang? Kalau nggak bisa berenang, jangan coba-coba mandi di kolam yang dalam ya. Jadi Muhammad itu tak kala di Isra Mi'raj oleh Allah melihat segolongan manusia yang memukul kepalanya, pecah, hancur, utuh kembali. Akhirnya Muhammad itu kenapa itu? Itulah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, Nabi Muhammad waktu diserahkan oleh Allah itu melihat segolongan manusia. Segolongan manusia itu memakan daging yang busuk. Tahu nggak daging yang busuk? Daging yang busuk, daging yang mentah, sementara ada daging-daging yang baik. Kenapa mereka memakan daging yang busuk? Ya, sementara ada daging yang baik. Ya Jibril, kenapa segolongan manusia ini memakan daging yang mentah dan busuk itu? Lalu Jibril menjawab, itulah perumpamaan ya orang-orang yang memiliki istri